Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal. Kaltara ini termasuk di antara 9 provinsi yang ada pilkada gubernur, dan di samping untuk pilkada gubernur juga ada pilkada bupati wali kota, ya. Maka tentu kami Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan memastikan sejauh mana kesiapan kawan-kawan pengawas di Kaltara ini untuk menghadapi tahapan pilkada gubernur dan bupati wali kota di 4 kabupaten kota, ya. Dan saat ini memang memasuki tahapan verifikasi faktual dugaan persorangan, dan juga sebentar lagi tanggal 15 mulai coklit data pemilih, ya. Maka kami ingin memastikan bahwa kawan-kawan sudah siap semuanya untuk melakukan tahapan pengawasan ini, dan juga memberikan support moral kepada kawan-kawan bahwa pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi ini kan memang banyak tantangan. Namun demikian, ya, tentu kita harus optimis bahwa kita mampu melaksanakan pengawasan pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Jadi harapan kami support moral pada kawan-kawan. Jadi tetap mempertimbangkan, memperhatikan protokol COVID, ya, sebagai prasyarat, ya, ketika kita melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lapangan. Karena itu penting agar nanti tidak terjadi penyebaran COVID yang masif di jajaran penyelenggara. Jadi agar tidak muncul klaster baru penyebaran COVID, klaster penyelenggara baik di KPU maupun Bawaslu. Maka kuncinya adalah patuh pada protokol COVID-19 ini. Mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa. Tentu hampir semua daerah punya dinamika, ya, dan punya potensi beberapa masalah dan sebagainya. Tapi kita sudah punya pengalaman pilkada sebelumnya, dan kawan-kawan saya kira mampu untuk mengantisipasi berbagai potensi-potensi pelanggaran di dalam pilkada ini. Maka saya kira kami sudah keluarkan indeks kerawanan pilkada, itu menjadi pedoman kawan-kawan untuk mengatur strategi pengawasan, ya, agar apa yang diprediksikan itu tidak terjadi, ya. Dan pelaksanaan pilkada di Kaltara nanti bisa aman, ya, lancar, dan bisa luber dan jurdil dalam pelaksanaan tahapan pilkada, dan hasilnya nanti didapatkan, diperoleh kepala daerah yang amanah bagi daerahnya masing-masing. Demokrasi bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu, kita tegakkan keadilan. Kuncinya adalah kita harus ada rasa optimis, ya, sembari kita juga patuh pada protokol COVID. Dan protokol COVID ini tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi masyarakat juga sama, itu kan. Apalagi 2 tahapan verfak, kemudian tahapan coklit ini kan interaksinya dengan masyarakat. Insya Allah kalau semuanya bisa patuh, ya, masyarakat yang patuh pakai protokol COVID, penyelenggaranya, kita yakin turun ke lapangan pun insya Allah aman, lah, itu kan. Maka penting sekali lagi protokol COVID dipatuhi bagi penyelenggara dan juga masyarakat. Karena tentu sebagai penyelenggara, ketika ini sudah menjadi putusan dan sudah menjadi undang-undang, ya, sudah menjadi regulasi yang sudah memang memutuskan bahwa tahapan lanjutan pilkada dimulai 15 Juni dan pemungutan suara 9 Desember, tahapan ini harus jalan. Sekali lagi kita harus membangun rasa optimisme bahwa kita bisa dengan prasyarat tadi, protokol COVID harus dipatuhi semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta dan masyarakat. Berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu. Prosedurnya sebelum melaksanakan tugas awal, kita lakukan tes
rapid ya, rapid test. Itu bagian antisipasi memetakan mana yang memang terpapar gitu kan, agar tidak nanti menjadi klaster baru menularkan yang lain, terpapar yang lain. Itu bagian dari usaha kita untuk bisa memetakan itu. Maka perlu adanya rapid test di awal ya, penyelenggaraan tahapan ini. Tujuannya seperti itu, agar tidak banyak yang nanti terpapar menularkan kepada yang lain. Nah, penting bagi kita adalah untuk koordinasi juga dengan gugus tugas itu. Seandainya memang ditemukan jajaran pengawas kita yang terpapar COVID ya, maka koordinasi dengan gugus tugas untuk bisa ditangani dari gugus tugas. Apakah dengan upaya mandiri di rumah ya kan, isolasi mandiri, atau harus lakukan apa, saya kira nanti gugus tugas ya akan menentukan ya, apakah cukup isolasi mandiri atau harus isolasi di rumah sakit. Saya kira ketika memang ada yang indikasi positif, segera koordinasi dengan gugus tugas. Reformasi, kobaran semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, jujur, adil, mandiri. Kita tetap optimis ya pada pilihan 9 Desember itu ya, dengan segala ikhtiar ya. Itu yang harus kita yakin, dengan optimisme itu gitu kan ya. Ya mudah-mudahan nanti trennya itu turun itu kan. Turun kan, ini masih ada sekitar 5 bulan 6 bulan sampai 9 Desember ini. Ya, sekali lagi harapan kita semua ini segera berakhir ya. Ya kalau tidak berakhir tuntas, minimal ini turun gitu, sehingga tanggal 9 Desember masyarakat pemilih nggak ada rasa ketakutan ya. Partisipasi tetap sesuai yang prediksikan oleh KPU ya. Target KPU kan 77% sekian, sekian. Tentu ini harus didukung oleh semua pihak ya. Jadi kepatuhan protokol COVID menjadi penting untuk bisa menekan tingkat penyebaran COVID ini tidak meluas. Pilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal. Kita sudah siap ya untuk jajaran SDM kita ya, mulai dari atas sampai tingkat ad hoc ini pengawas desa kelurahan sudah terbentuk ya. Tinggal satu lagi organ kita di bawah adalah pengawas TPS, nanti dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan ya. Yang sudah ada ini, yang harapan kami SDM yang kita sudah siap ini tetap menjaga integritas dari penyelenggara. Karena apa? Kunci dari pelaksanaan tahapan pilkada ini baik, adil, luber, dan jurdil tentu ada di tangan penyelenggara. Penyelenggara harus independen, ya, objektif, ya, harus punya integritas dan kerja profesional. Ya, itu harapan kami. Jadi, maka kita dengan melakukan berbagai nanti kegiatan BIMTEK, ya, pelatihan kepada untuk pertama menanamkan integritas dan meningkatkan kapasitas kawan-kawan untuk melakukan tugas pengawasan di pilkada ini. Tonggak demokrasi bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu kita tegak. Tahapan awal ini kan tahapan verfak dukungan perseorangan ya. Maka dari sisi sumber daya manusia, pengawas desa kelurahan yang harus siap untuk mengawasi dengan sebaik-baiknya atas tahapan verfak yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU, yang dalam hal ini dilakukan oleh kawan-kawan PPS ya, bersama PPK dan verifikator. Maka pastikan bahwa verifak ini berjalan sesuai dengan ketentuan norma undang-undang. Jadi kalau memang ada orang yang menyatakan mendukung, ya nyatakan MS. Kalau memang tidak mendukung, harus nyatakan TMS. Itu fungsi dari pengawasan, karena untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan sesuai aturan. Dan penting juga di verifak perseorangan ini adalah jangan sampai nanti timbul persoalan di kemudian hari, masalah sengketa proses dan sebagainya. Nah, kuncinya ada di pengawasan tahapan verifak ini dengan sebaik-baiknya. Ya, awasi pemilu, demokrasi maju. Fungsi kehumasan sangat penting ya, agar publik bisa mengetahui sejauh mana yang sudah kita siapkan, sejauh mana yang oleh Bawaslu Kaltara sudah kerjakan. Publik harus diberikan informasi, dan Humas punya peran itu untuk mensosialisasikan
saya kira tidak hanya mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dari kelembagaan kita, tapi juga mensosialisasikan regulasi aturan main di dalam pilkada ini, sehingga perannya sangat signifikan untuk pemasan dalam rangka untuk memberikan informasi kepada publik. Kan tak ada